warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membahas materi memahami proses pemasaran dan perilaku konsumen. Yang pertama, saya akan membahas materi pemasaran. Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah kegiatan menyeluruh yang terencana dan terpadu yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau institusi untuk melakukan usaha agar mampu mengakomodir permintaan pasar dengan cara menciptakan produk bernilai jual, menentukan harga, mengkomunikasikan, menyampaikan dan saling bertukar tawaran yang bernilai bagi konsumen, klien, mitra, dan masyarakat umum. Secara sederhananya, definisi pemasaran lebih diidentikan dengan proses pengenalan produk atau servis kepada konsumen yang potensial. Aspek-aspek untuk pemasaran ini meliputi periklanan, public relation, promosi, dan penjualan. Selanjutnya, saya akan membahas materi bauran pemasaran atau marketing mix. Apa itu marketing mix? Seperangkat alat yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuannya supaya mendapat dan mencapai sasarannya. Ada 4 dari bauran pemasaran, yaitu produk, price atau harga, tempat, dan promosi. Saya akan membahas satu contoh dari bauran pemasaran, yaitu promosi. Yang pertama ada periklanan, promosi penjualan, publisitas, penjualan pribadi, dan pemasaran langsung. Selanjutnya ada nilai dan kegunaan. Ada 5 jenis kegunaan. Yang pertama ada guna bentuk. Yang dimaksud dengan guna bentuk itu yaitu di dalam melakukan proses produksinya, kegiatannya ialah merubah bentuk suatu barang sehingga barang tersebut mempunyai nilai ekonomis, yaitu contohnya keramik. Yang kedua adalah guna jasa. Guna jasa ialah kegiatan produksi yang memberikan pelayanan jasa, contohnya tukang beca, buruh, dan lain-lain. Selanjutnya ada guna tempat. Guna tempat adalah kegiatan produksi yang memanfaatkan tempat-tempat di mana suatu barang memiliki nilai ekonomis. Contohnya pengangkut pasir dan tempat yang pasirnya itu sangat melimpah banyak ke tempat di mana orang membutuhkan pasir tersebut. Yang keempat ada guna waktu. Guna waktu ialah kegiatan produksi yang memanfaatkan waktu tertentu. Misalnya pembelian beras yang dilakukan oleh Bulog pada saat musim panen dan dijual kembali pada saat masyarakat itu membutuhkan. Yang kelima ada guna milik. Guna milik ialah kegiatan produksi yang memanfaatkan modal yang dimiliki untuk dikelola orang lain dan hasil tersebut yang mendapatkan keuntungannya. Selanjutnya ada barang dan jasa. Ada 3 macam barang dan jasa. Yang pertama ada barang konsumsi. Barang konsumsi itu produk-produk yang dibeli oleh konsumen untuk penggunaan pribadinya. Yang kedua ada barang industri, produk-produk yang dibeli oleh perusahaan untuk memproduksi produk lainnya. Yang ketiga itu ada jasa, produk-produk yang tidak terwujud seperti waktu, keahlian, atau beberapa aktivitas yang dapat dibeli. 1. Pemasaran konsumsi. Konsumsi marketing. 2. Pemasaran industri. Industri marketing. 3. Pemasaran jasa. Service marketing. 4. Pemasaran relationship. Relationship marketing. Lingkungan pemasaran. Lingkungan eksternal, faktor-faktor luar yang mempengaruhi program-program pemasaran dengan mengakui adanya kesempatan dan ancaman. 5. Faktor lingkungan eksternal, perusahaan, lingkungan politik dan hukum. 2. Lingkungan sosial dan budaya. 3. Lingkungan teknologi. 4. Lingkungan ekonomi. 5. Lingkungan persaingan. 3 tipe persaingan. Yang ke-1, produk substitusi. Substitusi produk yang berbeda dari produk persaing tetapi dapat mengisi kebutuhan yang sama. 2. Persaingan merek, brand competition. Pemasaran persaingan yang memicu persepsi konsumen terhadap produk-produk yang serupa. 3. Persaingan. Pemasaran persaingan atas produk-produk domestik terhadap produk luar negeri.
Manajer pemasaran dan rencana pemasaran. Manajer pemasaran adalah manajer yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan melaksanakan seluruh kegiatan bauran pemasaran yang menghasilkan perpindahan barang atau jasa ke konsumennya. Rencana pemasaran strategi yang rinci dan terfokus untuk mengarahkan bauran pemasaran agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Orang yang memiliki keinginan dan kebutuhan yang serupa. Yang kedua, segmentasi pasar atau segmenting, yaitu proses pembagian pasar ke dalam kategori jenis pelanggan. Di sini juga ada pengaruh konsumen dalam mengidentifikasi segmentasi pasar. Yang pertama, variabel geografis, variabel demografis, variabel psikologis, variabel pelaku. Variabel geografis adalah unit geografis dari negara sampai ke lingkungan tetangga yang dapat dipertimbangkan dalam membangun strategi segmentasi. Yang kedua, variabel demografis adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap perubahan komposisi. Yang ketiga, variabel psikologis adalah suatu atribut atau nilai-nilai sifat orang. Yang keempat, variabel pelaku adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pekerjaan, pemilihan, pencarian, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Di sini juga ada riset pemasaran. Definisi riset pemasaran yaitu studi mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen serta cara-cara terbaik agar penjual dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian di sini juga ada pasar organisasi atau pasar perdagangan. Yang pertama, pasar industri adalah pasar yang terdiri dari perorangan dan organisasi yang memerlukan barang dan jasa untuk diproduksi menjadi barang atau jasa dalam bentuk yang berbeda dengan tujuan untuk disewakan atau dijual. Yang kedua, pasar perdagangan perantara adalah perseorangan atau badan usaha pemasaran barang dan jasa permudah barang dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, pasar pemerintah atau institusi yaitu terdiri dari organisasi atau lembaga pemerintah yang membeli produk untuk menjalankan kegiatan operasional melayani berbagai kepentingan masyarakat, orientasi dan tahap-tahap pembelian. Metode riset. Ada 4 metode data riset pasar. Yang pertama ada observasi. Observasi yaitu mengamati dan mencatat perilaku konsumen seperti mengobservasi perilaku belanja pelanggan. Yang kedua ada survei teknik riset pemasaran dengan menggunakan wawancara atau mengisi kuesioner. Yang ketiga ada kelompok fokus teknik riset pemasaran berupa sekelompok orang dikumpulkan dan dimintai diskusi. Yang keempat ada percobaan, mencoba untuk membandingkan respon orang yang sama dalam kondisi yang dibuat berbeda. Lalu ada penggudangan data dan penggalian data. Penggudangan data yaitu proses mengumpulkan, menyimpan, dan mendapat kembali atas data dalam bentuk berkas, file elektronik. Yang kedua ada penggalian data, yaitu aplikasi teknologi elektronik untuk mencari, menyaring, dan mengorganisasi kembali data guna mengumpulkan informasi pasar dan produk sasaran di lingkungan pasar. Yang ketiga, kita memahami perilaku konsumen. Definisi perilaku konsumen yaitu studi mengenai proses keputusan konsumen yang mendorong mereka membeli dan mengkonsumsi produk-produk. Lalu, ada pula yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, pengaruh psikologis,
yaitu yang mendasari faktor-faktor psikologis individu untuk selalu dipengaruhi. Yang kedua, ada pengaruh pribadi, yaitu seperti usia pembeli dan tahap siklus hidup pembeli. Yang ketiga, ada pengaruh sosial, dipengaruhi oleh keluarga serta orang sekitar. Yang keempat, ada pengaruh budaya, pemasar harus memahami kultur dan kelas sosial pembeli. Yang kelima, ada loyalitas terhadap merek, yaitu sesuai dengan selera dan produk yang bernilai tinggi. Proses riset. Di sini juga ada tahapan dasar pelaksanaan riset. Yang pertama, mempelajari situasi terakhir. Yang kedua, memilih metode riset. Yang ketiga, mengumpulkan data-data primer dan sekunder. Yang keempat, menganalisis data. Yang kelima, mempersiapkan laporan.